Baiklah, teman-teman mahasiswa, materi kita kali ini adalah penggunaan sumber daya wirausaha. Jadi setelah mahasiswa mendapatkan materi ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang penggunaan sumber daya wirausaha dalam kegiatan usaha maupun pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan di kantor. Modal wirausaha. Yang pertama, saya ingin menjelaskan beberapa modal yang harus teman-teman miliki ketika ingin melaksanakan wirausaha, ya. Baik itu wirausaha swasta maupun dalam rangka meningkatkan kinerja di kantor-kantor layanan publik. Beberapa modal yang sangat dibutuhkan dan perlu diperhatikan adalah yang pertama adalah modal intelektual. Jadi kemampuan mahasiswa untuk yang didasarkan pada pengetahuan, ya, kompetensi yang dimiliki untuk meningkatkan diri dalam mencapai kinerja yang terbaik, ya. Itu yang pertama. Jadi itu bisa ditempuh melalui jalur pendidikan, ya. Bisa juga melalui latihan-latihan keterampilan, ya. Bisa juga dengan mensuri toladani beberapa kawan atau orang-orang yang sudah sukses, baik itu di bidang wirausaha maupun di bidang kesuksesan di bidang layanan publik. Apakah dia sebagai pejabat, ya, jadi orang-orang yang sudah mencapai puncaknya puncak karirnya, apakah itu di lembaga pemerintah, mereka adalah orang-orang sukses yang telah menerapkan jiwa kewirausahaan. Lalu modal yang kedua adalah modal sosial, ya. Jadi kemampuan mereka untuk bersosialisasi dan memperluas pergaulan sosial. Jadi ini bisa merupakan jejaring, ya. Kalau zaman sekarang ini disebut dengan networking, ya. Itu semakin luas pergaulan teman-teman, maka modal kita semakin bertambah, ya. Jadi apapun usaha Anda, ya, apapun pekerjaan Anda, ketika banyak rekanan, ya, banyak pergaulan, ya, itu akan menambah reputasi dan kemampuan untuk mengembangkan usaha kita. Jadi apapun, ya, di bidang layanan publik, prestise Anda akan bertambah, makin dikenal oleh banyak orang tentang keramahan, tentang kejujuran, ya. Kemudian tentang kebaikan teman-teman, cara kerja teman-teman, ya. Nah, apalagi yang berkaitan langsung dengan wira swasta, ya. Sehingga banyak customer, ya, yang mempercayai Anda dan jenis layanan Anda akan diterima oleh semua pihak, ya. Nah, kemudian yang terpenting juga adalah modal moral dan modal mental. Tentunya modal moral dan mental ini sangat sekali dilandasi oleh kemampuan spiritual, ya. Apakah itu yang didapat dari ajaran-ajaran agama dari masing-masing teman-teman, ya. Saya yakin di situ ada landasan-landasan berpikir, ya, landasan-landasan bertindak yang sesuai dengan agama, yang tentunya simetris dengan kemampuan meningkatkan kinerja, ya. Jadi di situ ada kejujuran, ya, disiplin, ya, bertanggung jawab, ya, kemudian penuh welas kasih, ya. Sehingga nanti dasar-dasar inilah yang akan mengantarkan teman-teman menjadi orang yang hebat, ya, orang yang terkenal karena keramahannya, karena budi pekertinya, ya. Seperti materi yang lalu saya sampaikan bahwa dengan memahami Pancasila saja
ya, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Jadi Anda memiliki keyakinan bahwa setiap makhluk yang ada di dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Jadi karena teman meyakini bahwa Tuhan itu ada, maka setiap makhluk ciptaannya harus dihormati dan disayangi. Oleh karena itu akan berpengaruh terhadap perilaku kita untuk selalu tidak menjolimi orang, bersifat jujur, ya, selalu bertanggung jawab atas pekerjaan-pekerjaannya, kemudian bertanggung jawab terhadap keluarga, bertanggung jawab terhadap amanah yang dititipkan oleh masyarakat ataupun para pemilik modal ketika kita bekerja pada suatu perusahaan. Ya, inilah yang sangat kuat nanti mendorong teman-teman untuk bisa memberikan yang terbaik kepada customer atau pada masyarakat, ya. Nah, modal sosial juga kita terkait dengan misalnya sila kedua. Ya, jadi bagaimana kita selalu bersikap adil dan beradab, ya, penuh dengan dedikasi, penuh dengan budaya yang luhur, ya, sehingga landasan kita dalam melayani masyarakat ataupun customer adalah kasih sayang, saling menyayangi, kecintaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan ciptaannya. Sehingga nanti landasan-landasan ini akan memperkuat daya pijak teman-teman di dalam berusaha atau di dalam bekerja di sebuah kantor. Nah, selain modal-modal tadi, ya, kemudian modal mental selanjutnya, ya. Modal mental itu adalah kita memahami bahwa setiap persoalan yang kita hadapi sekarang ini adalah sebagai latihan untuk meningkatkan kedewasaan kita di bidang sosial, di bidang pekerjaan, ya, di bidang pekerjaan-pekerjaan yang mengarahkan pada karir kita yang lebih baik, ya. Semakin tinggi posisi kita, maka mental kita akan diuji semakin kuat, ya. Contohnya misalnya kalau Anda dulunya sebagai kasih, kemudian sekarang menjadi kabag, kemudian sebagai kepala dinas, itu misalnya, itu tentu dari sisi tanggung jawab tentang pekerjaan itu semakin tinggi. Tentu persoalan-persoalan yang dihadapi semakin banyak. Anak buah yang dilibatkan atau bawahan kita yang dilibatkan juga semakin luas. Cakupan pekerjaan-pekerjaan yang kita kerjakan itu adalah semakin luas juga, ya. Kemudian yang berikutnya adalah modal material. Jadi semakin lama kita bekerja, baik itu di layanan publik maupun swasta, tentu materi yang kita kumpulkan semakin banyak dan semakin menambah kepercayaan diri pada teman-teman dan saudara-saudara. Tetapi dengan kemampuan wirausaha ini tentu manajemen kita akan semakin baik dan baik dalam manage diri maupun di dalam material-material yang kita miliki untuk selalu dapat memperkuat posisi kita maupun keluarga kita. Tapi jangan sampai sebaliknya, ketika kita sudah memiliki modal besar, lalu manajemen kita kacau oleh sesuatu godaan yang tidak kita harapkan, yang membuat kita jatuh terpuruk di bidang material. Nah, disitulah kehilangan kepercayaan diri dan apapun yang dilakukan itu akan menjadi berantakan. Manajemen kita akan menjadi kacau. Nah, kita lanjutkan dengan model berpikir, proses terbentuknya model intelektual, ya. Jadi sebenarnya intelektual yang kita miliki itu tidak serta-merta ada di dalam diri kita, tapi melalui proses, ya. Yang pertama kita lihat yang disebut dengan capability, skill, authority, ya. Jadi bagaimana
teman-teman bisa meningkatkan pengetahuan yang berkaitan dengan keahlian dan pengetahuan ya. Jadi di situ kita akan selalu berlatih ya dengan kekuatan yang dengan perencanaan yang matang. Apa-apa yang saudara ingin capai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun atau 5 tahun ke depan, maka kita akan mulai dari pelatihan ya, melatih keterampilan ya, kemudian mencari pengetahuan-pengetahuan baru tentang bagaimana kita bisa meningkatkan kinerja kita ya. Nah, sehingga nanti dengan keyakinan bahwa diri kita itu harus selalu mengupgrade setiap pengetahuan maupun keterampilan yang kita miliki untuk bisa meraih ya, teknik-teknik kerja yang terbaik, sehingga nanti setiap pekerjaan yang kita miliki itu bisa dilakukan dengan cepat dengan kualitas yang lebih meningkat. Kemudian juga selain keterampilan teknik, kita juga bisa belajar tentang keterampilan manajemen dan kepemimpinan. Karena kita tidak cukup hanya dengan memperkerjakan diri kita sendiri untuk mencapai prestise ataupun kedudukan tertentu. Sehingga kita juga harus belajar manajemen dan kepemimpinan. Melalui orang-orang lain inilah kita akan terus mencapai posisi-posisi yang kita rencanakan ya, sampai pada puncak karir yang kita inginkan. Nah, setelah keterampilan-keterampilan ini kita capai, apakah itu keterampilan teknis maupun manajemen dan kepemimpinan, baru berikutnya kita akan berada dalam kompetensi capability. Jadi orang-orang akan menilai di mana keahlian kita. Kita sendiri lebih awal mengetahui bahwa kita itu fokus di mana, kita itu ahli di mana ya. Sehingga ketika semakin cepat teman-teman menyadari keahlian, maka pekerjaan-pekerjaan kita akan terarah dan tidak mengerjakan banyak hal. Dengan teman-teman mengetahui keahlian ya, dan kompetensi yang kita miliki, maka kita akan tahu batas kewenangan yang kita miliki ya. Jadi di mana sebenarnya kita bisa mengerjakan, di mana kita bisa dipercaya oleh orang-orang untuk mengerjakan tertentu, dan puncak kinerja yang kita ingin capai akan terlaksana pada kompetensi yang benar. Nah, itu yang kita maksud, sehingga teman-teman selalu berusaha mencari di mana sih bakat yang kita miliki pertama. Kemudian di bakat itulah Anda meningkatkan kemampuan kita terus-menerus ya. Melatih diri kita, terus mencari rujukan-rujukan atau referensi-referensi yang memperkuat pada bakat, minat dan bakat saudara-saudara. Sehingga nanti itulah yang akan mengarahkan pada kita untuk mencapai karir maupun puncak kejayaan di bidang ekonomi ya. Bahkan orang-orang masyarakat tradisional menelusuri minat dan bakatnya sendiri melalui istilahnya itu orang pintar ya, paranormal, bahwa kita itu cocoknya di mana ya, sesuai dengan kelahiran yang kita miliki. Sebenarnya metode ini sudah dimiliki oleh leluhur-leluhur kita ya. Jadi kalau saudara seperti saya misalnya, dulu saya ingin sekali menjadi dokter, ingin menjadi polisi, tetapi ketika saya bertanya pada paranormal ya, istilah Balinya itu mepuacakan istilahnya. Di situ disebutkan bahwa saya itu ke depannya akan menjadi guru yang cocok gitu. Ya, ternyata beberapa kali melamar di bidang lain tidak pernah lolos gitu ya. Tahu-tahu benar-benar saya ada di posisi ini sekarang. Nah, itu salah satu dari sistem tradisional pun sudah memperhatikan bahwa
kita itu harus menelusuri minat dan bakat kita di mana. Ya, lalu kita meningkatkan profesi kita di situ. Ya. Nah, lalu sekarang setelah kita memiliki kompetensi ini, kita mengetahui minat dan bakat kita ini, maka ada komitmen ya. Jadi bagaimana kompetensi dan komitmen ini bekerja. Jadi ketika kita tahu bahwa keahlian kita di mana gitu ya. Lalu kita berkomitmen diri untuk mengerjakan hal-hal yang memang ahli pada pekerjaan kita. Jadi yang pertama belajarnya di situ ya, meningkatkan kemampuan juga di situ ya, mencari rujukan-rujukan dan referensi terkait dengan hal itu, terus mengambil pekerjaan-pekerjaan yang memang sesuai dengan kompetensi dan keahlian kita. Jadi memang sih orang menyebutnya kita sebagai multitalenta kan gitu ya. Sering orang menyebutnya bahwa ada seseorang yang multitalenta, semua pekerjaan bisa dikerjakan. Tetapi tidak seahli orang yang memang minat dan bakatnya di situ ya. Jadi kalau misalnya keahliannya ya guru, ya kita berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan tentang guru ya. Jadi apakah misalnya kalau kita keluar mengerjakan proyek berkaitan dengan sosialisasi dan edukasi ya. Penelitian-penelitian berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan kita, berkaitan dengan upaya-upaya meningkatkan karir pada pekerjaan-pekerjaan yang kita geluti. Lalu yang terakhir baru kita akan, setelah itu kita kuasai ya, kemudian orang-orang mempercayai kita dan karir kita terus meningkat, baru kita disebut memiliki intelektual kapital. Jadi pengetahuan kita itu memang fokusnya di situ, apapun yang dikerjakan bisa diselesaikan. Ya, orang-orang bertanya berkaitan dengan modal intelektual kita ini atau kapabilitas kita ini akan merasa puas ya. Jadi misalnya kalau saya ahlinya kebijakan publik ya, ketika orang-orang menanyakan tentang kebijakan publik, maka orang akan merasa puas, persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kebijakan publik itu akan bisa diselesaikan dengan baik ketika kita yang memfasilitasi atau menjadi konsultan mereka. Nah, itu yang kita alami ketika kita mencapai puncak karir sesuai dengan keahlian kita. Nah, lalu ketika kita sudah memiliki kemampuan intelektual yang baik, maka kita juga harus memperhatikan apa yang disebut dengan etika wirausaha. Jadi kemampuan yang baik ya, kapabilitas di bidang keahlian tertentu, orang percaya pada kita. Tetapi kalau tidak memiliki etika wirausaha, maka yang akan dicapai adalah bukannya keberhasilan tetapi kehancuran di kemudian hari. Nah, ada beberapa etika yang harus kita miliki dan ini sudah menjadikan hasil penelitian di beberapa negara maju dan orang juga survei terhadap orang-orang yang sukses ya. Yang pertama adalah kejujuran. Ini yang paling utama ya. Jadi kalau ada orang-orang yang merasa sukses secara material karena korupsi, itu sebenarnya mereka itu adalah seseorang yang tidak sukses ya. Ya, misalnya korupsi itu berbagai jenis tanpa disadari juga orang korupsi. Misalnya ketika kita memegang perusahaan ya, selalu menggaji karyawan di bawah standar. Jadi seolah-olah perusahaan untung, padahal di sisi lain karyawan digaji sangat murah, tidak sesuai dengan UMR. Kemudian yang berikutnya adalah mengeksploitasi alam semesta, alih-alih dianggap untung ya. Misalnya ketika saudara-saudara misalnya mencuri kayu lalu menjualnya dengan harga murah, kan untung ya. Kita tidak pernah memelihara kayu tetapi kita bisa menjual kayu, itu untung ya, untung besar mereka.
tapi pada dasarnya mereka adalah seseorang yang tidak efektif, ya, tidak menghargai nilai kayu itu sendiri. Berbeda kalau misalnya kita menanam kayu, ya itu waktunya yang cukup sampai 25 tahun, harganya baru berapa kan gitu ya, misalnya sampai 5 juta per pohon, itu baru kita kelihatan bahwa ternyata nilai kayu itu sangat mahal gitu ya. Tidak sekedar mencuri kayu di hutan dipakai kayu bakar itu. Jadi kita memang dapat teman-teman atau para pencuri kayu ini akan mendapat uangnya segera, dianggap untung. Tapi kerusakan alam ini yang ditimbulkan ya bisa menimbulkan banjir bandang, bisa menimbulkan kekeringan, sumber-sumber air menjadi berkurang, membuat orang atau sejumlah penduduk menjadi kekurangan air. Ini sungguh luar biasa kerugian yang ditimbulkan oleh ulah beberapa orang yang menebang kayu sembarangan lalu menjualnya sangat murah. Nah, jadi itu juga korupsi ya. Kemudian yang berikutnya, kita sebagai pegawai tidak memanfaatkan waktu dengan baik dalam melayani masyarakat. Kita juga korupsi ya. Jadi kalau setiap orang tidak melakukan kerja dengan baik, maka kerugian besar bagi masyarakat dalam membayar pajak ya. Tetapi dia tidak pernah merasakan secara baik bagaimana kepuasannya ketika dilayani oleh pelayan publik ya. Nah, ini sangat penting ya, sehingga teman-teman harus memahami bahwa setiap pekerjaan kita akan menimbulkan efek sosial yang sangat luas ya. Jadi yang tidak saja berpengaruh pada diri pribadi maupun juga pada masyarakat. Secara pribadi teman-teman akan menjadi malas, tidak bekerja dengan motivasi yang tinggi karena akibat penyelewengan yang kita lakukan, pemanfaatan waktu yang tidak baik ya, selalu memarkup pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan, yang memanipulasi data dan seterusnya, sehingga akan selamanya kita tidak akan sejahtera karena manajemen keuangan kita akan selalu mengalami keterpurukan, tidak bisa mencapai puncak keemasan, sehingga pegawai-pegawai negeri maupun swasta itu selalu berada dalam kesusahan dari sisi pendapatan mereka. Nah, itulah yang pertama, kejujuran. Yang berikutnya adalah memiliki integritas ya. Jadi tidak korupsi ya, tidak menyalahgunakan kewenangan ya, selalu dipercaya oleh masyarakat. Dan yang berikutnya adalah menepati janji dan setia. Jadi menepati janji itu adalah baik pada janji diri sendiri, karena teman-teman ketika kita melakukan pekerjaan kita harus membuat perencanaan. Perencanaan itu adalah janji. Itu adalah langkah awal kita untuk menunjukkan bagaimana komitmen kita terhadap rencana-rencana kerja yang sudah kita buat ya. Yang berikutnya adalah kesetiaan. Kesetiaan itu bisa ditunjukkan kepada keluarga. Jadi ada komitmen kerja untuk bagaimana bisa menafkahi keluarga dengan baik. Yang berikutnya adalah kesetiaan pada pimpinan. Jadi ketika Anda menjadi bawahan seseorang gitu ya, apa yang menjadi komitmen terhadap pimpinan tetap kita akan jaga. Lalu kemudian ketika pimpinan juga melakukan penyimpangan-penyimpangan, kita akan berusaha untuk meluruskan ya, mengarahkan mereka, memperingatkan ya. Itu juga bentuk kesetiaan. Bukan malah sebaliknya, ketika mereka melakukan penyimpangan-penyimpangan, apakah itu korupsi, nepotisme, dan kolusi dan seterusnya, kita ikut di dalamnya, tidak. Jadi itu adalah upaya-upaya yang tidak menyelamatkan pimpinan kita. Kemudian kesetiaan juga kepada negara dan bangsa dan dasar negara.
Jadi tidak kalah pentingnya juga, ya, bahkan ini menjadi syarat sebagai warga negara bahwa kita menunjukkan dedikasi kepada bangsa dan negara, ya. Jadi itu bentuk terbesar dari pengabdian kita pada negara adalah bagaimana kita selalu melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan baik, ya, melayani masyarakat dengan baik, ya, kemudian berkomitmen bahwa bagaimana supaya negara ini mencapai kesejahteraannya itu dengan cepat, ya. Kemudian yang kelima, etikanya adalah kewajaran, ya. Jadi kita bisa melakukan pekerjaan secara wajar sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kompetensi, ya, menggunakan waktu yang wajar, terus memperoleh salary atau pendapatan yang wajar. Ya, setiap yang kita kerjakan selalu memberikan pengalaman kita untuk meningkatkan karir, meningkatkan kesejahteraan keluarga, ya, selalu termotivasi untuk bisa melayani kepentingan-kepentingan umum. Jadi ketika kita sudah melakukan hal-hal yang baik, tentu kita akan bisa menikmati hasil pekerjaan kita juga secara baik, ya. Kemudian suka membantu orang lain, ya, ada beberapa etika juga yang harus kita cermati, menghormati orang lain, ya, menjadi warga negara yang baik dan taat hukum, ya, ini sebagai wujud kewajiban kita untuk mentaati peraturan dan produk undang-undang yang sudah diberlakukan pada warga negara, ya. Jadi setiap orang harus taat, ya, sehingga kita selain bisa mencapai puncak karir yang tinggi, kita juga selamat di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selalu mengejar keunggulan. Jadi nilai-nilai kompetitif yang terbaik itulah yang akan kita jaga dan kita kejar, sehingga unggul di dalam diri pribadi, unggul dalam keluarga, dan unggul di masyarakat. Dan yang terakhir adalah bertanggung jawab. Nah, inilah beberapa etika yang bisa saya sarikan sehingga teman-teman minimal ada 10 etika yang harus kita capai yang bisa mengarahkan kita kepada karir atau puncak karir yang kita ingin usahakan. Kemudian kita lanjutkan dengan strategi dalam mengelola sumber daya. Nah, ini saya ambil dari pendapatnya Grant. Yang pertama adalah mengidentifikasi dan mengklasifikasi sumber daya. Jadi teman-teman, kita harus memahami selain minat dan bakatnya, kita juga memahami modal yang kita miliki, ya. Jadi kita sudah pertama minat dan bakat kita di mana, terus daya dukung lingkungannya bagaimana, keluarga kita menginginkan apa, lalu modal yang kita miliki apa, ya, berapa kita punya aset, ya, pendidikan kita apa, ya, kemudian keluarga kita bisa membantu di mana, ya. Kemudian teman-teman yang ada di sekitar kita, apa keahliannya, kemampuannya, ya. Kemudian sehingga kita bisa mendistribusikan pekerjaan pada mereka. Lalu apa saja yang bisa kita kerjakan bersama-sama. Jadi meskipun teman-teman belum menjadi pimpinan di sana, tetapi kita sedapat mungkin mengetahui keahlian-keahlian yang dimiliki oleh teman-teman kita untuk kita bisa mendistribusikan jenis-jenis pekerjaan yang ada di kantor kita, ya. Nah, lalu kemudian mengidentifikasi dan mengevaluasi kemampuan dan kapabilitas, ya, tadi sudah, ya. Jadi kita harus melihat, ya, apa yang menjadi kompetensi teman-teman kita, ya, sehingga nanti kita bisa mendistribusikan pekerjaan. Terus daya dukung teman-teman kita apa juga, ya, karena setiap
orang yang ada di wilayah kerja kita memiliki berbagai persoalan ya. Jadi misalnya dia dalam kondisi yang duka, katakanlah begitu, jangan diberikan pekerjaan-pekerjaan yang berat dulu ya. Jadi mereka masih sedang membutuhkan motivasi pada saat itu. Tapi ketika mereka terlihat dalam suasana gembira, ya motivasinya cukup tinggi, kita bisa memberikan pekerjaan-pekerjaan yang lebih banyak dan tanggung jawab yang lebih besar. Karena pada saat-saat itulah mereka akan merasakan berguna bagi mereka. Jangan sampai ketika mereka memiliki motivasi yang tinggi, menggebu-gebu, lalu tidak ada pekerjaan yang terdistribusi pada mereka. Sehingga nanti motivasinya akan menurun dan pengetahuannya tidak akan bertambah. Berikutnya adalah menyortir dan mengembangkan kapabilitas untuk diterapkan di pasar guna mencapai keuntungan yang tinggi secara berkesinambungan yang sulit ditiru ataupun disaingi. Nah, ketika kita sudah menyadari sumber daya kita ini, berarti kita sudah siap go on ya. Jadi kita sudah siap memberdayakan mereka untuk ekspansi ke pasar. Ke pasar yang sebenarnya. Misalnya kalau kita ingin membuat perencanaan pekerjaan di kantor kita, orang-orang ahlinya sudah punya, kita sudah siap untuk mempublikasikan bahwa kita akan melayani apa di kantor kita. Kita memiliki jenis pekerjaan apa yang baru ya. Kita memiliki pekerjaan-pekerjaan jenis layanan unggulan apa di rumah sakit kita dan seterusnya. Karena kita sudah siap dengan orang-orang yang siap bekerja dan terdistribusi dengan baik pada pekerjaan-pekerjaan yang kita inginkan. Sehingga kita memiliki keunggulan-keunggulan yang tidak mudah ditiru oleh orang lain ya. Kita siap untuk bersaing dengan siapapun dalam waktu apapun ya. Karena kita sudah memiliki orang-orang yang handal. Setiap pekerjaan ada yang bertanggung jawab ya secara profesi dan keahlian mereka masing-masing. Nah, selanjutnya bagaimana menumbuhkan kompetensi kewirausahaan ya. Tadi kan sudah skill, kompetensi ya, termasuk juga kompetensi dan komitmen baru yang kita sebut dengan modal intelektual ya. Kemudian menumbuhkan kompetensi bagaimana gitu ya. Apa yang dimaksud dengan kompetensi? Seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan dan kualitas individu yang meliputi sikap, motivasi, nilai serta tingkah laku yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan. Jadi ternyata kompetensi itu banyak sekali unsurnya ya. Ada pengetahuan, ada keterampilan, ada kualitas individu. Ya, yang berkaitan dengan etika kewirausahaan tadi ya, ada kejujuran ya. Jadi ada tanggung jawab ya, kemudian juga kemampuan ya intelektual dan seterusnya. Sehingga teman-teman kembali lagi bisa kita pahami ada 10 etika wirausaha itu yang akan membentuk kualitas individu ya, yang akan tercermin dalam sikapnya ya, dalam motivasinya, kemudian nilai dan tingkah lakunya. Jadi dalam setiap melakukan pekerjaan. Jadi ternyata kompetensi itu tidak saja berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang kita miliki, tetapi juga sangat berkaitan dengan kualitas individu dari seseorang yang melaksanakan wirausaha tersebut. Nah, dari kompetensi ini ya akan tercermin keterampilan-keterampilan yang mereka miliki ya. Jadi mereka akan memiliki beberapa keterampilan yang sangat dibutuhkan dalam setiap pekerjaan ya. Kita akan mulai dari yang paling kecil. Jadi bagaimana dia memiliki keahlian dalam mengatur waktu ya, time managerial skill ya,
bagaimana dia memiliki keahlian dalam mengambil keputusan, ya, decision making skill, ya. Bagaimana dia bisa berkolaborasi dengan rekan sekerjanya, ya. Bagaimana dia membina hubungan human relation dengan teman-teman sekerjanya, selalu ramah, selalu baik, selalu dipercaya, selalu bisa diajak diskusi, ya, selalu bisa memberi solusi pada teman-teman, ya, selalu bisa memberikan sosialisasi dan edukasi kepada teman-teman, ya, sehingga kita juga dituntut dalam hal ini adalah human skill. Nah, kemudian termasuk juga kemampuan-kemampuan di dalam menghadapi kondisi-kondisi tertentu, ya. Jadi dia bisa tenang, bisa berdamai dengan persoalan, ya. Dia bisa juga menjadi teladan, dia juga bisa menjadi penceramah yang baik, ya. Memiliki integritas yang tinggi, ya. Selalu menghormati dan menempatkan orang lain, ya, sebelum dirinya sendiri. Kemudian dia juga memiliki kemampuan mengkonsep sesuatu atau conceptual skill. Dan yang terakhir, yang terpenting adalah orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang bisa mencapai tingkat kepemimpinan yang baik, ya. Sehingga kita juga dituntut untuk mampu melakukan manajerial, ya. Jadi keahlian manajerial skill ini harus kita juga upayakan untuk mencapai, ya. Sehingga semakin hari orang banyak percaya pada kita, dengan otomatis kita akan menjadi seorang pemimpin. Nah, tetapi kita juga harus melatih kepribadian, keterampilan, dan komitmen kita untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Nah, itulah yang perlu kita pahami sehingga teman-teman bisa mencapai atau memiliki modal yang kuat di dalam melakukan berbagai pekerjaan, apakah itu pekerjaan kantor, pemerintah maupun apalagi di swasta, ya. Karena kemampuan kita, ya, akan terlihat, ya, melalui sikap, tingkah laku, tindakan kita sebagai modal kerja kita. Ya, jadi kemampuan intelektual, ya, kemampuan sosial, juga kemampuan material. Jadi beberapa hal inilah yang harus kita perkuat, ya, kita sadari, yang setiap hari harus kita tingkatkan dimanapun teman-teman bekerja. Demikianlah penjelasan pada kesempatan ini. Semoga teman-teman bisa memahami dan mulai menerapkan pengetahuan-pengetahuan yang sudah saya sampaikan terkait dengan wirausaha. Jadi kompetensi wirausaha ini tidak saja bisa digunakan pada kegiatan-kegiatan swasta, tetapi justru di kegiatan-kegiatan layanan publik atau lembaga pemerintah ini karakteristik wirausaha, kejujuran, disiplin, kemampuan mengatur waktu, keberanian mengambil risiko, kemudian juga berani mengambil tanggung jawab, ya, kemudian memiliki integritas yang tinggi dan seterusnya. Itu sangat penting dimanapun kita bekerja. Sekian, sampai jumpa pada materi kuliah berikutnya.